Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadan dengan NIM C1B02306. Saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas R004. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai taharah atau bersuci dalam Islam. Bersuci merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna mensucikan diri yang mencakup secara lahir ataupun batin. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sah sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Secara bahasa, pengertian taharah dapat diartikan membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Ada pula istilah taharah secara istilah, yaitu menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah dengan menggunakan air ataupun tanah yang bersih. Ada pula pengertian taharah menurut hukum syara', yaitu suci dari hadas dan najis. Hukum taharah sendiri merupakan wajib bagi tiap-tiap mu'alaf laki-laki dan perempuan. Hal itu ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW berkata, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Tak hanya itu, Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirina, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Ada pula macam-macam taharah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada taharah nisyah dan yang kedua ada taharah maknawiyah. Taharah nisyah atau taharah badan dan jasmani merupakan taharah yang menyucikan diri serta bagian tubuh dari hadas, baik hadas yang kecil maupun hadas yang besar, serta najis dan segala jenis kotoran. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita harus berwudu, dan untuk menghilangkan hadas yang besar, kita harus mandi wajib. Namun, apabila dalam kondisi yang tidak ada air, maka kita diperbolehkan melakukan tayamum dengan menggunakan tanah ataupun debu. Lalu yang kedua ada taharah maknawiyah. Taharah maknawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati, seperti riya, iri, dengki, dan yang lain-lainnya. Taharah maknawiyah atau taharah kolbu atau hati dalam bahasa Indonesianya, yakni mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taharah ini bisa dikatakan sebagai taharah yang paling utama dibandingkan dengan taharah nisyah, karena taharah maknawiyah tidak bisa dilaksanakan jika hati kita belum suci. Karena itulah sebagai seorang muslim, kita harus mensucikan diri dan jiwa dari perbuatan syirik dan munafik, dari kegiatan maksiat seperti dengki, sombong, dendam, benci, riya, dan lain-lain. Ada pula bentuk-bentuk dan tata cara taharah. Yang pertama yaitu berwudu. Pelaksanaan wudu wajib dilakukan oleh umat muslim ketika hendak melakukan ibadah, sholat, tawaf di Ka'bah, dan menyentuh Al-Quran. Rukun wudu terdiri dari 6 perihal yang utama. Yang pertama ada niat. Adapun bacaan niat wudu yaitu nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala, yang artinya aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Lalu rukun yang kedua yaitu membasuh seluruh bagian wajah. Wajah meliputi bagian dari antara telinga kiri dan telinga kanan, dan antara mulai tumbuhnya rambut di atas dahi hingga ke bawah dagu. Lalu rukun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan kita sampai ke bagian siku. Yang keempat mengusap sebagian rambut di kepala. Lalu yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam tertib, yaitu teratur dengan mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan sesuai dengan yang disyariatkan. Lalu bentuk taharah yang kedua ada tayamum. Tayamum adalah taharah dengan tanah atau debu sebagai pengganti air ketika tidak ada air ataupun sedang berhalangan menggunakan air. Tayamum mengacu pada tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu.
Adapun makna taharah secara literal atau bahasa yaitu al-qasd wa al-tawajj, yang artinya maksud dan mengarahkan. Rukun tayamum terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama niat. Nawaitu tayamum li rafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Niatnya bersamaan dengan sapuan pertama. Lalu yang kedua ada mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah. Lalu berikutnya yang ketiga ada mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat tertib. Lalu berikutnya bentuk taharah yang ketiga yaitu mandi besar. Adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Untuk melakukan mandi besar, maka ada beberapa hal yang harus dikerjakan karena merupakan rukun. Diantaranya adalah yang pertama, mengguyur air ke seluruh badan. Yang kedua, mengguyur kepala 3 kali. Kemudian guyur bagian tubuh yang lainnya. Dengan seseorang memenuhi rukun mandi di atas, maka mandinya dianggap sah. Baiklah, berikut merupakan penjelasan materi taharah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.